Good Boy, balik lagi bareng gua Calvin dari Diko Project bersama Aldi James. Di sini kita bakal membuat satu konten yang kita sebut di Pro News. Iya, di Pro News. Karena kita bakal membacakan satu berita yang belum lama ini lah ya. Belum lama ini Satu tahun. Udah 1 tahun lalu. Udah 1 tahun, cuman banyak orang yang belum tahu kan. Cuman kan selewat-selewat aja di Instagram. Sempat menjadi berita yang happening banget ya. Sangat happening sebenarnya. Buat MBTP happeningnya. BTW sekarang kita lagi di Nimna Coffee. Nimna Book Cafe ya. Nimna Book Cafe. Nimna Book Cafe. Makanya banyak Kalau- buku-buku. buku-buku. Nah, ini minumannya salah satu minuman signaturnya, minuman mabuk. Isinya Baileys kopi, udah KPI kasih kok mabuk-mabukan gawat minuman di siang-siang hari. Made by Bastian. Made by Bastian Raimund. Nah, di sini di Nimna Book Cafe kita bakal bacain satu berita kejadian tahun lalu apa ya? Tahun lalu buat di Kalimantan tepatnya Nah, di Palangkaraya, di Pak. Palangkaraya. Nah, untuk headline-nya ini kita ambil dari sumber-sumber terpercaya ya. Untuk headline-nya pengakuan inisial L, istri yang membunuh suami Inisial dan H. potong alat pang Alat pipa buruk. pipa karat untuk ini nah. Dipotong. dia Wow, bikin ngeri kali. pengakuannya dia bikin jengkel. Jadi gimana nih sebenarnya cerita lengkapnya Nah, nih? jadi gini ya. Di bulan Februari tahun 2020 itu Udah 1 tahun lalu berarti. udah 1 tahun yang lalu. Jadi ada istri dia ini seorang istri rumah tangga yang berinisial L dan suami dia ini bekerja sebagai bertani. Oh, dua-duanya petani. Dua-duanya bertani nih. Inisial bapak itu H ya, nggak usah kita Oke. sebutin lah ya. Yang Nah, menjadi korban ya. menjadi korban. Nah, jadi ceritanya si mereka berdua ini adalah pasangan yang saling mencintai tadinya. Jadi ibarat bekerja bersama, bertani bersama, makan bersama dan tidur bersama. Nah, jadi di tanggal 23 adalah masalah dia. 10 hari sebelum tanggal 23 ini, 10 hari ya. 23 Februari 2020. Itu ya 23 Februari itu hari kejadian. Heeh. 10 harinya itu udah mulai genap nih. Udah kesal hati deh. Udah mulai ada masalah. Udah naik darah dan naik pitam orang itu kan. Jadi si Bapak H ini nih, dia kan bekerja sebagai petani. Nah, dia lagi males mungkin kan kita kan nggak tahu ya namanya cowok kan mungkin udah terlalu bekerja banyak capek positif thinkingnya ya kita nggak tahu kan kejadiannya. Nah, jadi katanya menurut pengakuan si ibu ini kejadiannya sudah 10 hari dia ini genep dengan Bapak H ini. 10 hari dia udah genep, dia diajak ngobrol dalam 10 hari jangka dari 10 hari sampai tanggal 23 itu dia diajak ngobrol dari tanggal 1 ke tanggal 10 ditanya, "Pak, ibaratnya sayang mau makan nggak kamu?" Kata si sayang enggak. Mungkin kan kita kan positif kan mungkin nggak lapar kan. Disuruh. Nah, tapi dia ini kerjanya cuma tidur aja. Capek kan kita nggak tahu. Cuman kerjanya tidur. Nah, jadi ke besok harinya dia ini disuruh kerja juga. Disuruh ikutlah bareng bekerja kan biasanya kan mereka bareng-bareng kerja nih. Berdua ya. Nah, disuruh bekerja nggak mau. Nah, dah sehari pertama ini dari 10 hari pertama itu nggak terlalu curiga lah, mungkin lagi jenuh kan, titik jenuh kan pasti ada kan. Sudah berhari-hari lewat, 2-3 hari lewat, sikapnya tuh tetap dingin, cool dia. Jadi bawa-bawaan Diem aja. diem, Sasuke lah katanya. Uchiha Sasuke cool. Jadi hari-hari itu udah diem, jadi nggak dihirauin. Sang istri ini ngerasa, aduh ada yang salah nih dia ngerasa bersalah awal-awal si sang istri ini. 3-4 hari nanya lah dia kan, kenapa kamu diem? Ditanya kan, dia bilang, oh nggak apa-apa. Tapi dengan sikap dingin si cowoknya, si suaminya dingin aja. Tetap nggak mau kerja tuh Tetap ya, nggak mau posisinya. kerja. 10 hari itu nggak mau kerja, mungkin lagi capek dia. 4 hari 45 dia disuruh ke dokter ini. Papa, Sempat disuruh ke dokter. sempat disuruh ke dokter, dikira kan sakit kan. Karena dia lemes bawaan tuh entah apa. Mungkin nggak ada duit bawaannya ini lemas ya kan kita nggak tahu kan. Iya sih. Wih, Terus? penyakit itu datang semua kalau nggak ada duit. Ini lah pasti. Nah, sudah kan Disuruh ke dokter. suruh ke dokter, suruh itu nggak mau, disuruh ini nggak mau, disuruh apa-apa nggak mau. Nah, jadi dia ini udah naik pitam hari ke-7 sampai ke 10 nih, wih kesal kali ya bener-bener. Nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah cowok ini kan, padahal sebenarnya jangka waktu itu paling 10 hari itu
kalau mau logika 10 hari ya sudah lah, bukan Iya. ada tuh 10 Kalau tahun. kalau memang dia diam tuh butuh istirahat ya. Ya, 4 hari lah, oke lah. nah, tapi rumornya dia si sang istri ini, si cewek ini nih ada ilmu-ilmu kayak gitu. Oh. Nah, jadi Nanti kalau buat kalian yang penasaran, videonya bakal gua tampilin, tapi nggak di footage ini. Kalau yang pengen nonton video pengakuannya, ntar linknya gua taruh di deskripsi. Ini cerita versi kita aja, kita menceritakan ke kalian aja. Nah, jadi dari pengakuan dia ini, si ibu ini sempat malah kayak bener-bener nggak ngerasa bersalah ya. iya gitu. Bener-bener nggak ngerasa bersalah, Senyum-senyum. masih bisa senyum kayak gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena rasa kesal dia yang udah Iya. mentok, makanya sampai udah kayak nggak ada rasa kasihan lagi. Katanya dia nggak kerja, nggak tidur, terus Tidur udah nggak bareng. nggak bareng. Terus aku juga baca di apa namanya satu artikel, udah nggak dinafkahi lahir dan batin. Tinggal si tersangka doang yang kerja ya. Iya, tinggal si tersangka dong yang kerja, dia nggak mau kerja, terus ketus jawabannya tuh. Kau nih, ibaratnya jangan kau ganggu aku dulu. Mungkin dia pengen me time lah, intinya itu kan. Lagi pengen chill dulu sebenarnya mungkin. Mana tahu kan kita kan. Nah, Tapi dari pengakuan si ibunya dia ngomong kok, dia ngomong ke pers kalau dia tuh nggak menyesal ya ngelakuin ini ya. enggak, dia bilang nggak Nggak menyesal. menyesal ya. Nggak tahu sih, psikopat kali sebutan yang pas. Nah, jadilah si ibu ini nih. kita langsung ke TKP ya langsung ya. Jadi di tanggal hari H nih. Di tanggal 23 Februari 2020. Jadi nanya kan, jadi pengen ngobrol nih. Bahas masalah apa yang terjadi di sini antara aku dan kamu. selama 10 hari kedeket-dekat Iya. itu. Jadi si L ini dan si suami H itu lagi di rumah nih. Pelaku ini duduk di ruang kamar, di kamar. Oh, berarti kejadian pertama tuh di kamar. Nah, kejadian pertama di kamar. Pelaku ini lagi duduk, nyantai lagi chill dia kan. Langsung dia datang nih ke suaminya nih. Langsung datang, pengen ngobrol. Si istri ini manggil mungkin kan, sayang gimana nih? Tapi dihirauin aja, diem. Dingin jawabannya. Capek lah kan sudah naik pitam, dia ini ke dapur pergi ke dapur. Jadi lihatlah ada Pisau. bisa Allah knife. Si pelaku ini udah kalap ini, sudah sangat kalap. Nah jadi dia ini pas suami ini lagi kayak tiduran gini, lagi tiduran, Lagi rebahan lah. lagi rebahan. Dia ambilnya pisau di dapur, sikatnya ambilnya dikorok dulu, udah mati tuh. Nggak tahu mati atau nggak, yang jelas setengah mati itu pasti. Habis setengah mati itu dia menusuk perut korban, ditusuk ya, keluar usus itu. Jadi dikuncang perut itu mungkin. Kalau sih dari videonya juga ada pengakuannya kan. Dia ususnya jelasin keluar. kan. Kejadiannya langsung lah dipotong lah. Itu Berarti Pustaka Fabrizio itu. Berarti waktu dipotong kondisi kayaknya udah nggak bernyawa. Kondisi tidak bernyawa. Kalau yang udah bernyawa dipotong, aduh itu ampun, itu mikirnya gimana sakitnya. Itu pun di videonya dia di pengakuan dia beres udah disikat perutnya, sempat dibawa dia ke depan lagi kan, keluar rumah kan. Diseret itu buat Diseret dibuang. dia lagi kan. Ah, Mau dibuang ke gorong-gorong apa? Ke selokan apa? di paret. Ya kan? Berarti selama proses dia nyeret itu udah nggak ada, udah lewat Udah lewat semua. Jadi rumah itu nggak terlalu dekat dengan tetangga kan. Rumah itu makanya orang tuh kan jadi nggak terlalu Ya, melihat tetangga nggak kan. ngeh ya. Nah, terakhirnya kan tahu. Terus si suami ketemu di paret dengan kondisi ini belah, ini Hancur. buyar. Fabrizio hilang. Aduh. Pipa buruk itu. Pipa karat hilang. Tapi Nggak tahu lah. yang buat speechless dari video pengakuan si tersangkanya sih, kalian memang harus nonton videonya. Kelihatan orangnya, terus pengakuan dia langsung ke pers. Jadi kayak diwawancari banyak wartawan, ditanya-tanyain, dia ngaku, dia ngomong langsung belak-belakan ke wartawannya kejadiannya, dia ceritain secara detail. Plus yang nggak habis pikir itu dia ceritainnya bisa sambil senyum. Bener-bener nggak ada beban. Berarti si tersangkanya ini udah ditahan nih. Tersangka sudah ditahan. Tahu nggak berapa tahun ini penjara? Rencana seumur hidup. Oh, Kasus seumur hidup ya? Iya. Tapi kasus itu tuh masuk berencana nggak sih? Itu Dari pengakuannya kan dia nggak sengaja ngelihat pisau di dapur, makanya timbul rasa kesal dia kan. Berarti Iya. bukan direncanakan, memang spontan aja. spontan itu kan, tapi Spontan bukan karena- pembelaan diri tapi kan. Iya sih. Dia udah berpikir, nah ini udah kerasukan setan otak dia nih. Memang karena udah keselnya
memuncak aja kayaknya. Oh, Pitam itu udah naik itu, Pin. Udah, waduh, itu udah kesel kali dia lihatnya kan. Nah, dari kasus ini kayaknya yang bisa kita ambil apa ya, komunikasi kayaknya ya. Iya. Buktinya kan selama 10 hari itu si korban tuh setiap ditanya kenapa nggak mau dijawab, jawabnya seadanya. Terus disuruh berobat juga, si tersangkanya udah Nggak mau mencoba perhatian lah istilahnya. Si korbannya juga nggak mau, nggak apa-apa, cuman nggak mau gerak aja. Cuman agak ketus aja mungkin kan, mungkin Itu berita yang pengen kita bawain ke kalian karena jujur gue juga baru tahu sebenarnya beritanya dari Aldi karena dia baca-baca artikel nemu terus kaget kan lihat headline yang kayak gitu tuh ternyata beneran kejadiannya ada di Kalimantan. dari Kalimantan. Ntar ada putih-putih. Cuman muka suaminya nggak ada ya tadi? Nggak ada, muka korban jangan lah. Muka korban nggak ada, karena memang nggak ada. Aku udah cari muka korban itu nggak ada. Tersangkanya nanti fotonya gue tampilin, cuman kalau kalian pengen lihat video full pengakuan dia, ntar linknya gue taruh di deskripsi. Udah ada pasti, itu ntar kita kasih pasti. Tuh. Nah, menarik juga nih buat konten membahas kejadian-kejadian Kejadian-kejadian kayak gini yang viral, ya. kan? Kejadian yang viral. Lagi musim sekarang nih kayak gini kan. Jadi Dari kayak orang-orang storyteller tapi versi ngopi ya gitu. Nah, versi ngopi, nggak terlalu serius. Nggak terlalu serius Nggak karena terlalu bukan bohong. kapasitas kita. Iya, kalau terlalu serius kan nggak bisa lah. Kalau aku serius sudah tamat, aku 4 tahun belum laku. Kuliah ya. Kuliah tamat, aku 4 tahun kalau serius. Cuma kan aku nggak bisa serius, Pin. Kita santai-santai aja ya. Santai. Kita mau cerita nongkrong gini aja udah. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian tahu kejadian-kejadian atau Kejadian-kejadian berita-berita yang lagi menurut viral nih. kalian menarik nih untuk dibahas nih. Itu bisa kalian rekomendasiin di kita, nanti kita riset beritanya kayak gimana, kita cari footage video-videonya kalau ada, nanti bakal kita bahas. Yang di daerah-daerah lain, di daerah-daerah kalian juga boleh kan? Iya, berita-berita yang di daerah-daerah kalian Yang tonton, benar-benar nggak viral di Indonesia, Asal- cuma tapi ada adanya. asal itu kejadian nyata ya, Jangan bukan kalau kejadian yang fiksi. dibuat-buat. Oh, fiksi pun banyak. Kalau buat-buat naik lagi bacaan semua nah. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Dah. Bye.